Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Untuk Engkau berbicara buat kami, untuk Engkau menegur kami, mengoreksi setiap kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik, terlibat dengan setiap keputusan yang kami akan ambil. Mari saat ini Roh Kudus, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat Wawan dan kawan-kawan. Patrick, Vicky, thank you. Shalom GSJS. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa ya. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak ya. Malam hari ini saya akan bicara buat saudara-saudara tentang orientasi. Karena orientasi adalah bukan pemaksaan, tapi sebuah tools yang membantu saudara dan saya mengambil keputusan. Contoh kayak di mall ini, waktu saudara masuk, itu ada tulisan directory. Nah, itu orientasi. Karena di directory tersebut akan dikatakan toko bakmi di lantai berapa, ya, toko sepatu di lantai berapa, parkiran kemana, lift kemana, itu akan membantu kita mengambil keputusan. Betul ya? Ya, saya mau naik lift, saya mau naik tangga jalan, saya mau ke bakmi dulu, dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara senang tinggal di hotel, ya, kalau saudara tutup pintu kamar saudara, itu ada orientasi. Ada dot merah tulisannya you are here. Anda ada di sini. Nah, itu orientasi buat kita. Kita bisa tahu kalau keluar kamar, lift belok kemana, pintu darurat di mana, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kita akan membahas ini semua. Saya janji jam 10:30 lah saya selesai. Yang yes cuma satu, jadi 45 menit selesai. Kita buka sama-sama kitab Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, itu judul perikop di atasnya, Yesus menyucikan bait Allah. Alkitab berkata begini, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara sudah pernah membaca cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Bahwa ini adalah sekali-kalinya Yesus marah. Ya, dan dia marahnya itu menggunakan fisik. Fisik banget. Saudara bisa buktikan di ayat ke-15, yang bikin cambuknya Yesus sendiri, yang jungkir balikin meja Yesus sendiri, ya. Yesus nggak suruh Petrus, bikinin cambuk dong, enggak sama sekali. Yesus nggak suruh Yohanes, tolong jungkir balikin meja, enggak sama sekali. Tapi dia bikin semuanya sendiri. Ini membuktikan bahwa hari itu dia marah luar biasa. Dan dia marah sama pedagang-pedagang. Nah, pertanyaannya, Petrus itu nyangkal Yesus. Dan nyangkal adalah dosa yang mengerikan. Tapi apakah Petrus dicambuk sama Yesus? Jawabannya tidak. Yudas berkhianat sama Yesus. Apakah Yudas dijungkir balikin sama Yesus? Enggak.
Ya, siapa yang paling nyebelin? Ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka kalau bertanya, mereka selalu pengen menjatuhkan Yesus. Ya, tapi Yesus nggak pernah marah sampai sedemikian rupa sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang hari itu? Nah, saudara mesti tahu bahwa peristiwa ini terjadi di halaman Bait Allah. Karena zaman dulu yang boleh masuk ke Bait Allah itu cuma imam besar sama imam-imam. Jadi peristiwa ini terjadi di halaman Bait Allah. Dan saudara tolong ingat baik-baik, halaman Bait Allah zaman itu punya fungsi untuk memperkenalkan Allah Yahweh ke bangsa-bangsa lain. Ya, tiba-tiba berubah fungsi. Jadi kayak pasar. Oke? Dan Yesus marah besar sama pedagang. Nah, ternyata kemarahan Yesus mau kirim sinyal untuk saudara dan saya hari ini dan untuk generasi mendatang. Bahwa pedagang di mana-mana selalu punya dua mentalitas. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya mana? Betul apa betul? Tidak ada pedagang yang cari rugi, nggak ada. Semua pedagang selalu cari untung. Nggak ada proyek lagi rugi gitu, tiba-tiba ada pengusaha, I'm on it dong, saya ikutan proyek itu. Nggak ada. Semua selalu pengen untung. Ingat baik-baik. Dalam sistem perdagangan, it's okay to do that. Gak apa-apa banget, karena itu sistem perdagangan. Tapi kalau mental seperti itu dibawa masuk ke tubuh Kristus, ke rumah Tuhan, ini yang bahaya. Dan tanpa kita sadari banyak orang Kristen di GSJS nggak ada. Pendekatan kita sama Tuhan adalah pendekatan untung dan rugi. Di sini nggak ada. Kalau untung, saya datang. Kalau untung, saya rajin. Pernah dengar? Kalau untung, saya akan komitmen. Kalau untung, saya akan memberi lebih banyak. Tapi kalau rugi, kita bisa jawab masing-masing. Malam hari ini kita harus belajar dari teman-temannya Daniel. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan sama perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Orang belum masuk aja udah mati. Tapi mereka komentarnya keren banget. Mereka ngomong gini, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Kalimat berikutnya keren, tapi jika tidak, kami nggak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Nah begini, orang-orang seperti ini mereka nggak memberikan kondisi apapun sama Tuhan. Mau ditolong puji Tuhan, mau nggak ditolong, saya tetap cinta sama Tuhan. Lumayan yang amin 7 orang. Nabi Habakuk, saudara bisa baca di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Ya, kalau pakai bahasa sekarang, walaupun nggak ada panen, ya, walaupun nggak menguntungkan, walaupun kebun anggur tidak berbuah, tapi saya akan tetap bersorak-sorai kepada Allah saya yang hidup. Ini orang nggak memberikan kondisi apapun sama Tuhan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, mentalitas pedagang yang kedua, pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul apa betul? Toko sebelah tutup jam 4, kita jam 6 dong. Ya, toko sebelah parkiran buat 60 motor, kita buat 80 motor dong. Toko sebelah nggak ada layanan delivery, kita ada dong delivery. Sekali lagi dalam sistem perdagangan, it's very okay. Ya, tapi kalau gini-ginian dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang ngeri ini. Makanya banyak orang Kristen waktu pelayanannya udah established, kita mulai lirik-lirik toko sebelah kan? Ya, GSJS dong, ya enggak kok. Dan itu kepengaruh sama orang-orang yang datang di dalam gereja. Kita kalau datang ke gereja, kita adu-aduan. Kita selalu merasa lebih tahu banyak ayat, lebih hafal banyak ayat, ya, lebih pinter dibanding yang lain, lebih kudus dibanding yang lain, memberi lebih dari yang lain, dan seterusnya. Persaingannya ngeri. Makanya abis Yesus marah, murid-muridnya Yesus teringat sama perkataannya pemazmur. Ayat 17, justru cintaku akan rumahmu
menghanguskan aku. Seharusnya sikap kita gini, kalau masuk ke rumah Tuhan, bersedia dihanguskan dalam tanda kutip. Hanguskan karakter saya yang belum beres. Hanguskan sifat saya yang belum berkenan di mata Engkau. Saya datang ke rumah Tuhan, bukan mau saing-saingan, bukan mau cari untung. Saya datang ke rumah Tuhan, saya mau diproses sama Tuhan. Bentuk saya Tuhan. Nah ini guys kayaknya kayak gitu kayaknya. Saya datang ke rumah Tuhan, saya bersedia ditegur, dikoreksi, dan seterusnya. Nah malam hari ini saya akan kasih lihat cerita bersambung di Injil Lukas buat saudara-saudara, supaya kita bisa memperbaiki orientasi kita. Oke, memperbaiki semuanya. Kita mengalami kesembuhan. So, keputusan yang kita ambil akhirnya sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, coba lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas 18. Ayatnya yang ke-35 sampai 43 itu judul perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Alkitab bilang begini, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita juga yang cukup terkenal dari Alkitab kita. Nah, cerita ini dicatat juga di Injil Markus. Markus 10, saudara baca nanti. Nah, di Injil Markus, pengemis ini ada namanya. Namanya Bartimeus. Bapaknya juga disebut namanya Timeus. Oke? Nah, yang nggak disebut sama Markus dan Lukas adalah pengemis ini terkena kusta. Dari mana Pak Jesse tahu? Dari semua bukti yang ada, yang kita baca. Satu, dia tinggalnya di pinggir kota. Oke? Zaman dulu orang kalau kena kusta nggak boleh ke Pluit Village, nggak boleh, minggir loh, minggir, mesti ke pinggir kota. Dan pinggir kota zaman sekarang Jakarta, pinggiran kita kan BSD, Alam Sutra, Bintaro gitu kan. Zaman dulu nggak ada, pinggiran kota cuman tembok. Jadi waktu dia tinggal di pinggir kota, dia nggak tinggal di rumah, dia homeless. Bukti nih, ya. Bukti berikut, dia punya dress code namanya jubah. Orang kusta zaman dulu harus pakai jubah, lewatin jari tangan, jari kaki, hoodie lewatin dagu. Supaya luka-lukanya tidak kena, tidak nularin yang lain. Oke? Dan akhirnya dia punya profesi baru, namanya pengemis. Ini bukti-bukti orang ini terkena kusta. Oke? Nah, hari itu Yesus lewat. Waktu dia tahu itu Yesus, dia menjerit, kata Alkitab, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tercuri perhatiannya, Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Dipanggil. Ya, sampai di depan Yesus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagi kamu? Wih. Saudara, kalau Yesus datang di kamar saudara dan tanya kayak gini, kira-kira saudara jawab apa? Saudara baru bangun, kucek-kucek mata. Pas buka mata ada Yesus. Dan Yesus tanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Ih, ada Yesus, bikinin Indomie 2 dong pakai telur. Nggak pedes ya? Kita gitu? Nggak mungkin, ini pertanyaan mahal soalnya. Ya, kayak Genie keluar di film Aladdin. Oh ya, saudara nggak tahu ya Aladdin, saya lupa. Ini pertanyaan mahal.
Dan pengemis ini ditanya pertanyaan yang mahal juga. Dia bisa dong jawab, Tuhan saya mau onta 10 atas nama saya semua. Tuhan saya mau rumah dong. Ya, di itu, di sana, dan lain sebagainya. Dia bisa. Tapi dia menjawab, Tuhan aku pengen melihat. Dan Yesus sembuhkan dia. Sekali lagi, ini adalah cerita yang luar biasa. Tapi malam hari ini, saya ingin mengajak guys, kita melihat cerita ini dari angle yang berbeda. Yuk kita lihat lagi ayat yang ke-36, coba. Lukas 18, ayat yang ke-36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Stop sampai di situ. Tanpa kita sadari, seringkali pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan yang namanya apa itu. Pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada barang-barang, betul? Pemberian-pemberian, materi-materi. Mau ditambahin bisa banyak, proyek-proyek. Ya, biar tendernya gold, bisa ditambahin banyak. Oke? Jadi pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada pemberian-pemberian saja. Dan banyak orang Kristen tanpa kita sadari, mental kita seperti ini. Kita mau ikut Yesus karena ada apanya. Pernah dengar? Pasti nggak pernah dengar, karena di GSJS nggak ada. Kita datang ke rumah Tuhan, kita full of questions. Kita bertanya, apakah Tuhan bisa sembuhkan saya? Kita nanya sama pencipta dunia dong. Bumi dan langit dia yang ciptain. Tapi kita bertanya sama dia, apa Tuhan bisa bayarin utang saya? Apa Tuhan bisa rubah suami saya? Apa Tuhan bisa rubah istri saya? Pendekatan kita sama Tuhan adalah pendekatan apa itu. Ingat baik-baik. Miskin adalah sebuah keadaan yang bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau ngemis, itu mental. Saudara jangan cocok logi, orang yang miskin pasti ngemis. Belum tentu. Karena saya ketemu orang yang berada, ngemis ternyata mentalnya. Kita punya segala-galanya loh saudara. Lumayan yang amin satu. Kita punya segala-galanya. Kita survive pandemic. Masih sehat sampai hari ini. Itu berkat Tuhan. Kita masih ada nafas di hidung. Masih bangun tadi pagi loh. Sehat, bisa naik ke lantai 3 di mall ini. Saudara pikir itu apa? Kita bisa tidur nyenyak every night. Saudara pernah ketemu orang insomnia? Kasian loh. Kita bisa tidur nyenyak, ya ampun. Gak effort. Tutup mata, langsung. Bangun-bangun udah jam 7 pagi. Yang goes setengah 5 pagi. Itu semua berkat Tuhan. Tapi gak tahu kenapa kalau datang ke gereja, ya ikut pelayanan, mental kita langsung ngemis. Selalu cuman mau pemberian saja. Kita lanjut ke cerita sambungannya. Lihat ayat selanjutnya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko, tadi di pinggir kota Yeriko kan? Sekarang dia masuk. Ini cerita bersambung. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus selesai sama pengemis itu, Yesus masuk ke kota Yeriko. For your info, penduduk kota Yeriko zaman itu, kalau ada orang viral mau lewat, saya bingung loh, mereka bisa pada tahu, padahal zaman itu tuh nggak ada WhatsApp group. Iya kan? Tapi mereka bisa tahu, ada Yesus mau lewat, mungkin dari mulut ke mulut mungkin. Ya. Nah, penduduk Yeriko kalau ada orang terkenal mau lewat, mereka keluar rumah semua. Dan kalau mereka punya anak-anak, mereka akan taruh anak-anak mereka di atas pohon. Itu spotnya anak-anak, di atas pohon. Oke? Jadi saudara jangan pernah bayangin ceritanya Sakyus kayak di buku sekolah minggu. Cuman ada Yesus, pohonnya satu sama Sakyus. Enggak, ini lagi rame banget. Oke? Dan hari itu Alkitab catat, ada kepala pemungut cukai. Dia kepalanya pemungut cukai. Alkitab bahasa Inggris pakai terjemahan the chief. Dia chiefnya. Bayangin, Indonesia aja eselon 2 500M. Cerita apa tuh ya? Saya lupa. Pokoknya adalah cerita kayak gitu. Apalagi ini. Dia chiefnya. Alkitab pun catat dia seorang yang kaya. Iyalah. Tapi saudara mesti tahu bahwa pemungut cukai itu dibenci sama orang-orang Yahudi. Why? Karena mereka kerja buat penjajah. Pemungut cukai. Oke, jadi mereka peras pungut cukai dari orang Yahudi disetor ke Kaisar Romawi. Karena Yahudi lagi dijajah sama Romawi hari itu. Oke, nah di Indonesia pernah terjadi waktu Belanda lagi menjajah Indonesia, Belanda itu men-set up tentara, namanya Tentara Hindia Belanda. Bahasa Belandanya Tentara Kenil, pusatnya di Bandung. Ya, Belanda tapi rekrut orang Indonesia untuk kerjasama sama mereka. Berhasil. Di Pulau Jawa 13.000 kerekrut masuk Tentara Kenil. Di Maluku 5.000 dan di Manado 4.000 termasuk opa saya. Opa saya Tentara Kenil. Papa saya kalau cerita dia dibenci sama tetangga-tetangga. Dibenci karena apa? Collab sama penjajah. Gak disenengin. Oke? Orang Indonesia yang join Tentara Kenil. Nah sama, pemungut cukai tidak disenangi sama orang-orang Yahudi. Nah hari itu, waktu dia tahu Yesus lewat, dia ini ukuran badannya pendek. Dia nggak bisa lihat Yesus karena kehalang sama pemain-pemain Denver Nuggets. Gede-gede mungkin orang-orang di depannya, dia nggak bisa lihat. Oke, dia pulang. Setahu saya di Jakarta, teman-teman saya yang punya posisi, itu malas ngantri. Blackpink ngantri suruh orang, ya, Coldplay ngantri suruh orang, ya, apalagi Dream Theater ngantri suruh orang, 21 ngantri suruh, males ngantri. Tapi Alkitab catat ini orang berusaha. Yuk lihat lagi ayatnya, ayat yang ketiga, coba lihat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Bahasa Inggrisnya who he was. Present tense-nya who he is. Bahasa Indonesianya siapa dia. Pertanyaannya pengemis tadi, apa itu? Pertanyaan apa itu menjurus kepada pemberian-pemberian. Tapi pertanyaan siapa dia menjurus kepada pribadinya, bukan pemberiannya. Dan saudara tolong ingat baik-baik mulai malam hari ini, Yesus tahu kalau dirinya dicari. Yesus tahu, makanya jangan pernah stop cari Tuhan Yesus. Saudara mau jatuh dalam dosa, cari pertama kali Tuhan Yesus, jangan cari yang lain. Cari Tuhan Yesus pertama kali. Karena Tuhan punya nature dari Taman Eden sampai hari ini, itu selalu mencari yang nyasar. Mencari yang terhilang, betul. Jadi kalau kita mencari, saudara pernah melakukan aktivitas pencarian?
Pernah lah, di 2 tempat biasanya. Supermarket sama restoran. Betul ya? Kita masuk supermarket, merek shampoo banyak di sana. Tapi kita akan beli yang relate sama kita. Yang cocok sama kita. Yang menjawab kebutuhan kita. Restoran juga sama. Restoran menunya banyak, tapi kita akan pilih makanan yang nyambung sama kita. Yang cocok sama lidah kita. Nah sama, Yesus punya nature, itu selalu mencari. Kalau kita cari dia, satu frekuensi. Wih, makanya pohonnya Sakius yang didatengin. Ya, ingat loh, ini lagi rame. Dan kalau lihat sekelebat mata, Sakius kayak anak-anak ukuran badannya kan. Tapi pohonnya Sakius yang didatengin. Yesus langsung komentar, Sakius turun. Sebab hari ini aku harus doa semalam suntuk di rumahmu. Gitu? Kalau saudara baca baik-baik ceritanya, Yesus sebenarnya ngomongnya gini, Sakius segera turun sebab hari ini aku harus nginep di rumahmu. Sakius segera turun dengan senangnya, dia sambut Yesus dengan sukacita. Orang yang mencibir kan selalu. Orang berdosa, kalau orang yang dibuang sama masyarakat, kalau dideketin Yesus, yang lain mencibir. Biasanya gitu. Sampai hari ini gitu kok. Tahu nggak? Oke, sampai di rumah. Lagi di rumah Sakius, Sakius berdiri. Sakius mesti banyak berdiri, saudara. Karena ukuran badan. Dia berdiri dan he made announcement. Ya, dia kasih pengumuman, Tuhan, setengah dari asetku saya akan kasih ke orang miskin, bukan kasih ke pengemis ya. Kasih ke orang miskin. Kalau Sakius punya istri, mungkin istrinya udah ngomong, Beb, udah ya Beb. Udah setengah habis loh Beb. Masih koma ternyata. Dan kalau aku pernah peras orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, Yesus langsung komentar, salvation just came to this house. Lihat, orang yang mengalami perjumpaan pribadi, orang yang ketemu sama pribadinya, Yesus, ya, justru punya intention untuk memberi, bukan ngemis. Halo? Karena saudara mesti percaya, when we have Jesus, we have everything. Saudara dapat pemberian, saudara belum tentu ketemu pemberinya. Tapi waktu saudara ketemu sama pemberinya, itu include sama pemberian. Makanya yang dicari, orientasi kita, jangan pemberian. Pemberinya dong yang dicari. Motif kita ini mesti diganti orientasinya. Datang ke gereja, bukannya cari untung ini dan lain sebagainya. Karena besok ada tender gereja dulu, doa malam dulu. Gak gitu. Apapun yang Tuhan kasih, saya tetap cinta sama Tuhan Yesus. 3. Saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Orientasinya Sakius berubah. Yang pertama, dari mengejar keuntungan jasmani, dia jadi ngejar keuntungan rohani. Keuntungan rohani mesti dikejar. Nanti jasmani akan mengikuti. Lumayan yang amin 2. Yesus udah kasih resep kehidupan kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, rohani untung, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Jasmani akan mengikuti, jangan dibalik. Orang yang orientasinya ngemis, selalu pengen ngejar keuntungan jasmani. Nanti kalau jasmani untung, Pastor Andrew, saya akan komit kok. Kebalik kan? Rohani mesti untung. Kalau masih kepahitan, rohani mesti untung. Diberesin kepahitannya. Orang sekarang suka bingung membedakan forgive sama neglect. Forgive tuh ngampunin, neglect itu terlantar. Banyak dari kita seringkali maunya neglecting, not forgiving. Dan itu yang menyebabkan rohani kita nggak pernah untung. Zaman saya dulu kita kalau mau ngeblok orang,
telepon rumah kita angkat, kita taruh di meja. Orang nggak mungkin bisa telepon, tut, nadanya kan gitu. Nggak bisa ditelepon rumahnya. Nah sekarang, ya, ngeblok orang, istilahnya banyak banget sekarang. Unfriend, unfollow, mute. Nah ternyata ini semua waktu diselidiki, ini semua adalah neglecting. Dan kita kalau pahit sama orang, kita gini kan sekarang. Kok belaga lupa? Kita unfollow, kita unfriend, ya, supaya nggak kelihatan di unfriend, di mute, ya. Ternyata kita cuma neglect. Yes, nggak lihat orangnya. Tapi waktu kita lihat muka orang itu, ternyata kita belum sembuh. Kita ternyata cuma neglecting, not forgiving. Makanya kalau nasihatin orang yang lagi sakit hati, jangan disuruh neglect. Ya, lagi sakit hati, udah blok aja nomornya. Jangan gitu-gitu. Hah? Udah unfollow aja, nggak usah dilihat mukanya. Nggak usah gitu-gitu. Jangan gitu-gitu. Justru kalau ketemu orang yang lagi sakit hati, kan kita kalau lagi sakit hati itu biasanya ini kan, lihat muka orang yang nyakitin gitu, keluar tuh bencinya. Ya kan? Kok belakang nggak tahu? Kita gitu. Nah, waktu benci itu lagi keluar, sama mantan suami lah, sama mantan istri lah, sama orang yang nipu saudara lah, bilang gini, Tuhan, saya mau ampuni dia. Karena forgiveness is a process. Forgiveness is not happening overnight. Kita ngampunin besoknya langsung sembuh gitu, pulih. Enggak. Forgiveness itu proses. Makanya kalau lagi benci itu keluar, nah nangkalnya tuh begitu. Tuhan, saya lepaskan pengampunan buat orang itu. Sampai satu hari itu orang muncul mukanya, saudara biasa aja. Nah saudara udah sembuh artinya. Ya, salamnya, saya udah lupa, muncul mukanya, ternyata kita masih betanduk. Karena yang kita praktekkan bukan ngejar keuntungan rohani, kita cuma neglect, ya, terlantarin doang. Biarin aja, ignore. Kejar keuntungan rohani. Sampai keuntungan jasmani akan mengikuti langkah saudara. Orientasi. Yang kedua, matematikanya Sakyus berubah. Saudara mesti tahu, matematikanya perjanjian lama semenjak hukum Taurat disahkan. Itu matematikanya jadi linear. Ilmu pasti. Ya, kita baik, Tuhan sayang. Kita jahat, Tuhan hukum. Pasti. 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 tidak lulus. Karena ilmu pasti. Dan kita kayaknya bisa nebak Tuhan. Karena matematika kita Gramedia banget. Gunung Agung aja deh yang dibahas karena mau tutup. Matematika kita Gunung Agung banget. 2 tambah 2, 4. Dan itu kebawa sampai hari ini kepada orang-orang Kristen. Kita kalau ada hal nggak enak terjadi, kita selalu berpikir kita lagi dihukum sama Tuhan. Hah? Nggak inget? Keselak durikan, ini pasti karena nggak doa malam. Hah? Sakit, ini pasti saya lagi dihukum sama Tuhan. Pokoknya ada hal nggak enak terjadi, kita mikir kita selalu dihukum sama Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena matematika kita salah. Saudara pernah lihat matematikanya perjanjian baru? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika tidak ada di Gunung Agung. Adanya di Gunung Mulia atau Immanuel. Ini orang sepinter manapun, cum laude manapun, gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Gak akan pernah ketemu. Orang sepinter manapun gak akan pernah ketemu.
Bukti berikut, pernah baca cerita janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Yesus bilang itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya tuh gimana? Hah? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil lo bela-belain? Coba. Donatur yang hari itu udah nyumbang jutaan dolar, tersinggung sama Yesus? Enak aja tuh gondrong, gue udah ngasih jutaan dolar. Dibilang janda itu lagi. Orang kesel pasti. Bukti berikut, pernah baca tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore. Dibayarnya melanggar undang-undang tenaga kerja. Paling gak jelas hitungannya adalah sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Oh, ini super gak jelas. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia ini penjahat kelas kakap. Bunuh orang, ngerampok, perkosa mungkin, dan lain sebagainya. Ketangkep pengadilan dihukum mati. Dia bukan maling Indomaret. Jahat loh nih orang. Udah mau mati, kehabisan darah, kehabisan napas, cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya. Apa gitu, begging enggak, cuman ingat saya dong. Tiba-tiba semua yang dia buat nggak ada yang dihitung. Dan Yesus cuman komentar, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena matematikanya perjanjian baru, rumusnya udah ganti. Bukan ilmu pasti. Tapi rumusnya adalah apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan siapkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Sayang dong sama Tuhan, sayang maafnya. Bukan sama pemberiannya aja. Sama pribadinya, kita makin ngerti apa yang Dia buat nanti. Amin. Yang terakhir, orientasinya Sakius. Dengan dia bilang, saya mau kasih set saya ke orang miskin. Berarti Sakius yang ketiga nih, dia lagi welcoming process to his life. Ingat, kalau Tuhan proses, bukan Tuhan hukum. Bukan. Tuhan proses karena Tuhan sayang. Bukan dihukum, saudara. Bukan. Ya. Jadi kalau proses datang, mesti disambut. Susah nih amennya kayaknya. Hah? Proses datang, disambut dong. Bilang, Tuhan terima kasih, saya dipilih sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Lumayan yang amin satu. Ya. Saudara mesti percaya, masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. 1 Korintus 10 kan, ayat 13, baca nanti di rumah. Masalah sepaket sama jalan keluar. Terus ngapain Tuhan kasih masalah? Berarti Tuhan mau merubah kita, bukan masalahnya. Saudara pikir Tuhan tuh gampang bikin debt collector nggak nyampe di rumah saudara? Gampang. Hah? Motornya olinya dibocorin sama Tuhan, bisa? Tapi Tuhan izinkan dia sampai ke rumah saudara. Bukan masalahnya mau dirubah, kita mau dirubah. Makanya kalau ada masalah, berdoalah dari posisi ujian. Yang punya anak, kalau anak-anak mau ujian, kita berdoanya gimana? Tuhan, kami percaya dia akan bisa melakukan ujian dan dia akan naik kelas. Betul? Oh, nggak punya anak semua ya? Hah? Kita kalau anak mau ujian, kita doanya gitu. Nggak ada orang tua anaknya mau ulangan umum, mau UAS, kita, Tuhan kami berdoa dia akan tinggal kelas. Nggak ada. Kita berdoa dia akan naik kelas. Kita percaya padahal dia kerjanya main tuh anak. Tapi kita berdoa Tuhan dia akan naik kelas. Nah kenapa kalau ada ujian di sekolah kehidupan, doanya nggak gitu? Kita selalu doa dari posisi kalah, merasa dihukum. Tuhan, ampun Tuhan, saya orang tua yang buruk, saya begini, saya begitu. Seharusnya doa dari posisi ujian, karena Tuhan kasih ujian. Iblis kasih cobaan. Cobaan gunanya untuk turun kelas. Ujian gunanya supaya kita naik kelas.
Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Dan kalau lagi ujian, jangan lagi doa, Tuhan kok Tuhan diemin saya. Jangan doa kayak gitu. Karena di mana-mana kalau lagi ujian, dosennya diem. Di Alkitab lebih ngeri, lagi badai, dosennya bobok. Kurang-kuranginlah doa-doa Yabes itu. Sini aja, sini nggak nyambung itu, sini. Kurang-kurangin lah ya. Saya ngomong gini karena 2 tahun ini banyak yang kecewa nyanyi-nyanyi itu terus. Pak, saya kok nggak ngembang-ngembang ya Pak? Yang ada badan gue doang Pak ngembang. Mendingan naikkan doanya Paulus, lebih keren. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Lebih keren nih doa. Daripada minta ngembang kanan kiri ngembang. Gak pernah ngembang. Doanya Paulus. Itu artinya saudara minta mercy, dapatnya Grand Max. Grand Max sudah jauh. Gimana doanya tadi? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Yang kami pikirkan dan doakan mercy kan? Tiba-tiba dapatnya Grand Max. Grand Max berarti sudah jauh. Tahuan nih, ha? Saudara pikir kalau doain doa Paulus itu, oh saya minta 1 dikasih 2, oh enak aja. Hah? Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan gak jahat sama kita. Tuhan tahu yang terbaik. Lo dikasih mercy, lo jalan-jalan sama berondong nanti. Tuhan tahu. Grand Max dulu. Biar tahu rasanya diproses. Gak kegedean kepala, pakai helm Gojek masih cukup. Itu Tuhan. Jadi kalau doa hasilnya lain, thank you, berarti itu udah jauh. Dari yang kita pikirkan dan yang kita, berarti itu yang Tuhan mau. Ayat terakhir, benar-benar terakhir. Saya mesti pindah kebaktian soalnya. Maleakhi 3, ayat yang ketiga. Lalu kita selesai. Maleakhi 3, ini pengalaman pribadi. Saya akan bacakan bagian pertamanya saja. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Stop sampai di situ. Saya sebelum pandemi, saya tuh cinta banget sama Pulau Bali. Nggak tahu kenapa. Kalau lihat orang-orang atau teman-teman saya lagi di Eropa lah, di mana, saya biasa-biasa aja. Tapi ngelihat temen lagi di Bali, saya iri hati loh. Kok saya nggak ada di sana ya? Gitu. Nah, saya cinta banget sama Bali. Nah, sebelum pandemi, saya ke satu daerah namanya Kapal di Bali. Nah, ini adalah daerah yang isinya tuh tempat pengrajin perak. Nah, satu kali saya datang di situ sebelum pandemi nih. Tiba-tiba ada asbak, keren banget asbaknya. Saya bukan perokok, tapi ini asbak keren banget. Saya pikir gini, ini buat pajangan di rumah keren banget. Ya, jadi saya mulai tanya sama penjualnya di situ, Pak, ini berapa Pak? Tiba-tiba bapaknya ngomong gini, oh Pak, sorry, itu nggak dijual. Loh, kok ditaruh di sini tapi nggak dijual? Kenapa Pak? Gitu. Tiba-tiba keluar istilah dari mulutnya yang nggak ada di kamus. Tiba-tiba dia ngomong gini, itu Pak, itu asbak masih belang blonteng. Maksudnya belang blonteng? Gini Pak, perak itu layak dijual kalau pembuatnya bisa ngaca. Terus mukanya mulus. Nah itu asbak, saya ngaca, masih geradakan. Nah ini kata satu lagi yang gak ada di kamus. Geradakan. Jadi muka saya tuh bergelombang di situ.
gak mulus. Jadi asbak ini tidak layak jual. Terus mau diapain Pak itu asbak? Dibakar ulang. Coba lihat lagi ayatnya. Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Seringkali kita pikir kita udah selesai prosesnya. Tapi Tuhan ternyata belum bisa lihat ada karakter Kristus di dalam kita. Tuhan belum bisa ngaca ternyata. Kita pikir udah dong, udah lama kan? Ternyata masih ada yang belum. Dibakar ulang, panas kan? Kalau lagi proses, emosian ya? Kok belaga lupa? Gampang tersinggung, segala macam jadi panas kayaknya. Nah makanya orientasinya dirubah. Kalau lagi panas, kita lagi dibakar ulang. Supaya kita yang berubah. Jangan nuntut orang yang berubah. Wah ini khotbah seharusnya buat suami gue nih. Jangan gitu-gitu. Ini buat saya Tuhan. Semua yang saya dengar ini buat saya. Sampai akhirnya Kristus bisa ngaca di karakter kita. Mukanya nggak belang-blonteng dan geradakan. Mukanya mulus. Nah ini yang dimaksud dengan jadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia. Makanya Tuhan proses kita. Oke, jadi kalau diproses mengucap syukur. Bukan dihukum. Ya, doalah dari posisi ujian, bukan dari posisi cobaan. Ya, saya percaya saudara-saudara akan naik kelas dan terus naik kelas sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Orientasi dirubah. Ya, when we have Jesus, we have everything. Tuhan berkati saudara-saudara semua.